Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berkah dalem. Hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa kedua dan hari Minggu komunikasi sedunia. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 5 sore dengan petugas sebagai berikut. Gor dari lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha, dan Santa Dominikus. Dirijen Saudara F.Ek Bowo Dwi Saputro. Pemazmur Saudara Adventus Aditya. Organis Ibu Berta Trihartiningsih. Lektor Ibu Sisilia Miranti. Hiasan altar tim hiasan altar. Misdinar Desta dan Agatha. Prodiakon Bapak Antonius Eko Nugroho dan Bapak Gregorius Hartono. Non-liturgi OMK. Pembekalan orang tua beserta wali baptis akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 9:30 pagi di Gereja Santo Yusuf, Getasan. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama sejumlah Rp722.000. Kolekte kedua Rp710.000. Teks misa Rp31.000. Misa Jumat pertama, kolekte pertama sebesar Rp183.000. Kolekte kedua Rp127.000. Pengumuman tabisan diakon yang akan diterimakan oleh 4 frater dari Keuskupan Agung Semarang, yaitu Frater Kosmas Kristian Timur, berasal dari Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Nanggulan, Kulon Progo. Yang kedua, Frater Agustinus Efran Sanjaya Simamora, berasal dari Paroki Santo Yohanes Rasul, Wonogiri. Yang ketiga, Frater Marcelinus Victor Derajat Setiawan, berasal dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Mojo Songo. Yang keempat, Frater Andreas Adi Eko Prasetyo, berasal dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela, Kumetiran, Yogyakarta. Keempat frater akan menerima sakramen tahbisan diakon dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Selasa 25 Januari 2022 pukul 10 pagi di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Pengumuman perkawinan. Pengumuman perkawinan kedua, Saudara Albertus Bambang Prihandianto dari lingkungan Santa Ana wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak dengan Saudari Gisela Sulami dari Paroki Santo Antonius Padua, Kendal. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sebelum misa dimulai, mari kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan.
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, sekaligus juga mengakhiri lingkaran Natal di dalam kalendarium liturgi. Pembaptisan Tuhan oleh Yohanes Pemandi di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya melayani orang lain. Sebagai utusan Bapa, ia membawa warta, tapi ia akan melaksanakan dahulu apa yang akan diwartakannya, sehingga kata dan perbuatan menjadi seiring sejalan. Semua orang pun diajak untuk mendengarkan dia. Dia akan berseru dan berteriak-teriak. Dia akan memotong rumput yang terkulai, tetapi akan berkeliling sambil berbuat baik. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kalau kita sebagai orang-orang yang juga dipermandikan belum seperti yang diharapkan Santo Paulus dalam bacaan kedua nanti. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun di atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkatmu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar.
penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripada aku, masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering terjadi di antara kita pengalaman hidup bermasyarakat itu kalau ada seseorang yang dilantik misalnya menjadi raja atau apalah, atau kalau ada peristiwa kematian seorang tokoh, terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat mata dan pikiran banyak orang bertanya-tanya karena peristiwa itu. Misalnya tiba-tiba hujan turun rintik-rintik seharian penuh, berarti meh Imlek. Jadi Imlek itu biasanya hujan. Tiba-tiba mendung menyelimuti angkasa tempat kita berteduh. Tiba-tiba udara cerah, mentari terang benderang. Tiba-tiba okeh laron. Kalau sini jarang ya. Kupu-kupu kuning sudah agak lama enggak muncul ya. Biasanya itu dari arah selatan ke utara atau menuju gunung. Kadang menjadi tanda iki anggere akeh kupu-kupu kuning meh ada bencana ya. Atau ada orang Jawa bilang ki Nyai Roro Kidul ki ngantenan. Ya, di ring itu ya. Orang banyak memiliki rasa perasaan bertanya-tanya, ono apa iki? Kenapa iki? Ya. Lalu orang bisa menyimpulkan kaliber bobot hidup kemungkinan yang melekat pada orang itu. Wong wingi iki udan terus kok mbasa dheke mati arep dikubur ke orang udan. Atau dari terik matahari tiba-tiba mendung. Saya berharap besok kalau mati ya mendung jur terang, mendung jur terang. Jadi wong bingung. Iki Romo iki uripe peteng apa terang gitu. Jadi mendung, peteng, terang. Nah begitulah kiranya kesejajaran yang bisa kita temukan dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus tadi dipermandikan, lalu langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Bayangkan kalau ada orang dibaptis lalu tiba-tiba nodoro ning dhuwur kepalanya. Dan ada suara, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa ini menandakan sekaligus memungkinkan orang-orang di sekitar Tuhan menanggapi isyarat, termasuk Yohanes Pemandi sendiri, bahwa Yesus inilah Mesias yang dinanti-nantikan bangsanya, dan orang lalu menaruh harapan kepadanya. Bahkan orang tua pun sering memberi nama juga dengan menaruh harapan. Namanya Suprihatin, mergo lelair bapak ibu ge prihatin. Sugi Hartanto, mergo bapak ibu lair ge melarat, supaya sok iso sugih. Ya. Kalau sekarang lain anak sekarang itu ya. Namanya sudah tidak lagi memuat itu ya. Misalnya Mei Syawati ya,
atau apa lagi? Siapa? Dongso, ya, Dongso, Dong Melinju, Aldo, gitu. Kalau dulu kan sering dirakit-rakit supaya cocok. Kalau saya itu namanya ya wis Koko. Saya protes pernah. Kok isi ono, lalu dikasih nama Ko itu. Jadi ya wis ben lah kebacut nggih. Saya itu pengennya Sadewa apa Nakula gitu lah. Atau Wicaksono kan luwih gaya. Jeneng Koko ini ndek bojo ya mesake Bu Koko. Yes. Mula wis dhewe wae. Bapak Ibu Saudara saya terkasih dalam Tuhan. Mulai dengan pembaptisan Tuhan inilah karya Allah untuk keselamatan kita ini berlangsung. Sebab baptisan Tuhan menunjukkan kesungguhan Tuhan untuk melaksanakan rencana kasih karunia-Nya yang menyelamatkan semua orang. Maka dalam baptisan ini ketika Tuhan dibaptis itu jelas di sana ada Trinitas. Diwartakan dengan jelas. Anakku itu pernyataan Roh Kudus dari ketulusan hati kehendak Allah Bapa yang menunjuk kasih karunia-Nya di dalam Allah Putra. Jadi peristiwa baptisan ini bisa kita pakai untuk menjelaskan mengenai Tritunggal. Kita pun seperti halnya Tuhan mulai karyanya dengan baptisan, kita juga mulai merasakan kasih karunia, anugerah, mengenakan diri sebagai anak Allah itu mulai dengan baptisan. Santo Paulus di dalam suratnya kepada Titus tadi dengan tegas menyebut bahwa kita ini diselamatkan berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Peristiwa langit terbuka saat Tuhan dipermandikan dalam tradisi kenabian juga kerohanian orang Israel itu memuat arti bahwa tokoh atau orang itu berkenan bagi Allah, bisa menyaksikan, mengetahui rahasia karya Allah. Sebab langit itu merupakan tempat Allah bertahta. Bayangkan aja kalau sekarang ini ada permandian lalu eternity jebol, lalu langitnya semula jadi loro, lalu di sana kelihatan rahasia ilahi. Itu gambarannya ya, terbuka. Maka ini orang istimewa. Ia yang mengetahui rahasia ilahi. Ini orang yang berkenan kepada Allah. Karena bisa menyaksikan rahasia dengan langit yang terbuka itu. Maka Yesus yang berkenan bagi Allah inilah yang menyampaikan kasih karunia Allah. Memungkinkan kita karena baptisan dengan roh dan api juga mengalami pembaruan hidup, mengalami keselamatan. Konkretnya kasih karunia ini mendidik kita agar meninggalkan kefasikan, kata Paulus tadi, menjadikan hidup bijaksana, adil dan beribadah, sementara menantikan dengan penuh pengharapan penggenapan keselamatan. Kita semua adalah orang-orang yang ada dalam jaminan dikuduskan melalui karya Kristus menjadi satu umat milik Allah, katakanlah elit lah ya, kelompok elit. Dengan baptisan yang kita terima kita dikelompokkan, diselamatkan. Maka hendaknya orang Katolik itu hidupnya menghayati dalam rasa syukur, aku dikelompokkan ya. Tuhan dibaptis, aku juga dibaptis. Berkat baptisan kita disucikan. Karena melalui baptisan Roh Kudus dan api, Tuhan telah menanggung segala hukuman atas dosa kita di dalam salib. Maka dari itu kita sebagai orang beriman diharapkan tahu dirilah, rumongso di hadapan Allah, bahwa kita semua ini bisa mengalami keselamatan pertama-tama karena kemurahan Allah, kasih karunia Allah, dan bukan pertama-tama oleh perbuatan baik kita. Bahkan dari nasihat Paulus,
kita bisa memahami bahwa segala kebaikan yang bisa kita buat dan kita alami itu sebetulnya juga wujud nyata dari keselamatan yang kita alami dan kepenuhannya yang senantiasa ada di dalam pengharapan kita. Maka melalui permenungan yang seperti itu tadi, kita bisa melihat kepenuhan nubuat Nabi Yesaya tadi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Tuhan Yesus yang dipermandikan dalam nuansa langit terbuka, disaksikan banyak orang di sekitarnya, juga kita semua yang menerima rahmat baptisan mengalami kelahiran dan pembaharuan hidup. Diharapkan juga memungkinkan orang di sekitar kita menyaksikan kemuliaan Tuhan itu. Jadi awake dhewe iki ya kaya Gusti Yesus, nek iso ya ngetokke kemuliaan Tuhan dalam hidup. Melalui semangat kenabian, kebaikan hidup sebagai murid-murid Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa akhirnya menyimpulkan bahwa hidup kekristenanku itu memungkinkan orang lain bersemangat di dalam memuliakan Allah, memungkinkan juga orang lain kagum kepada Allah yang berkarya melalui diri dan hidupku, seperti orang-orang di sekitar Tuhan tadi tercengang menyaksikan kemuliaan Allah yang mereka saksikan dalam peristiwa baptisan itu. Langit yang terbuka penuh dengan sesuatu yang serba indah, yang ilahi. Maka semoga kita pun juga kian hari makin menampakkan diri sebagai langit terbuka yang penuh dengan kasih, kebenaran, keindahan, kesucian hidup. Sehingga di tengah hidup duniawi ini orang pun dapat merasakan angin surga. Angin surga melalui hidup orang-orang Katolik yang setia dengan hidup dan ajaran iman Kristiani yang sejati. Mari kita menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umatmu selalu mendengar sabda putramu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabdamu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan.
di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan.
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku terkasih, inilah dia yang kepadanya Allah bersabda, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut
dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengar putra tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Dia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.